Bil. Bal. Dari mana? Katanya sakit di rumah. Iya, kemarin teh ya lumayan lah ya. Tuh duduk dulu tuh sebelum cerita. Iya, kemarin teh kan sakit gara-gara lumayan lah sering keluar kota, mau motoran dia, terus juga makan sembarangan. San Mori wae nya, San Mori. Iya, San Mori barito San Mori banget sih ya. Cuman ya cuaca tuh lah seperti biasa gitu. Mungkin gara-gara telat makan sembarangan gitu. Tapi kenapa sendirian Ara sama Valen mana? Enggak, bertiga cuman ke minimarket dulu mau buat surprise katanya buat Om Iqbal. Wis, terbaik. Assalamualaikum. Ara, baru diomongin waalaikumsalam. Ara bawa apa? Om, ini buat Om surprise biar Om cepat sembuh. Terima kasih banyak Ara. Ara datang aja Om langsung sembuh kok. Ra, katanya Om Iqbal sakit gara-gara makan gorengan, Ra. Makanya jangan makan gorengan yang di pinggir jalan. Udah banyak debunya, minyaknya nggak jelas. Kalau mau bikinnya di rumah. Iya Ara, Omnya teledor banget. Jadi kayak ya udah segala dimakan, jadi aja sakit. Tapi terima kasih ya Ara ya. Ya, duduk atuh Ara. Ayo Valen atau mangga sok atuh. Ih mending ngara repot ya. Baru datang kena ulti enggak? Iya. Sok Ara mau duduk di mana? Tapi emang bener loh, kalian juga harus jaga kesehatan loh. Karena kan yang namanya faktor cuaca sekarang lagi nggak bagus banget. Apalagi kalau misalnya sekarang nih ya, kita perhatiin aja nih, siang-siang kayak panas banget, tiba-tiba menuju ke sore hujan. Terus malamnya ya biasalah angin-angin doang. Tiba-tiba terus malamnya hujan lagi. Ya lumayan lah, apa gara-gara faktor cuaca ya orang gampang sakit ya. Atau jangan-jangan imunitas kita yang lemah. Nah itu dua-duanya masuk sih. Jadi kayak cuaca emang udah nggak jelas kan, udah nggak bisa diprediksi. Nah jadi dari kitanya jaga Bal, kayak misalkan minum-minuman rimpang, terus kayak misalkan olahraga apa sekarang? Tara, enggak pernah. Olahraga Om Iqbal. Kan umur bertambah nih, Iya. imunitas harus terjaga nih. Jadi harus ada olahraganya. Gimnastik. Oh iya. Iya soalnya kok biasanya nih ya, Om tuh ya hari Selasa tuh nge-gym. Ya, hari Rebonya hari Jumatnya Apa tuh? Kita kayak gym kita kayak belajar. Ngajinya, Ngaji ya tak. Tapi ini santai kan? Soalnya hari ini tuh kebetulan mau janjian barengan sama dokter juga, mau sekalian ngecek juga apakah udah bener-bener fit atau enggak gitu. Kebetulan kalau misalnya kalian datang nih, siapa tahu kan kayak kemarin kan sempat ngeliat juga nih update story, Billy kan sempat sakit ya. Nah, mending langsung aja sekalian ditanyain. Pas berarti. Pas atuh ya. Kita di sini aja seharian lah ya. Sok atuh, maaf tapi nggak ada botram ya. Ya biasa we kita mau ngobrol-ngobrol aja, nggak apa-apa kan? Siap. Saya telepon dulu ya, Sok. sebentar. Cik lah, di mana Cik? Pagi dok. Pagi, Lagi di mana? lagi menuju situ. Ayo kita janjian jadi nggak hari ini? Jadi kan? Jadi. Di mana? Sekarang posisi? Udah deket nih. Posisi P. Di sini, udah deket di sini. Ah deket mana? Di sini. Mana? Di sini. Dok. Mana sih? Dok. Di sini. Di sini bercanda belakang, terus. di belakang. Dokter Di belakang. lo gelarnya lo bercanda terus. Di belakang. Ocon gerinya. Sok atuh duduk dok. Nah. Ih, kenapa nggak dari Punten. tadi atuh? Mending kudu telepon Om Bi, supaya kuota aku teh Dok, apa Punten kabar? namanya Saya- alhamdulillah. Kenalin dulu ini ada teman-teman SMA aku ya, ada Billy, ada Valen. Ini itu siapa anak ini? Era. Teman SMA-nya juga. Wow, Teman kita muda SMA. dong. Ya kasih, ya. Gini dok, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga nih bareng Iya. sama Billy, sama Valen juga yang ngasih gara-gara kan ya namanya kita beraktivitas pasti terganggu yang namanya dengan cuaca. Iya. Karena kan cuaca kan suka gonta-ganti dok ya. Ya. Dan gampang sakit. Itu gara-gara apa sih dok? Apa karena faktor cuaca beneran itu? Ya antara lain ya. Tapi kan kalau namanya sakit tuh ada banyak faktor. Iya. Ya dari kondisi badan kita. Oke. Ya, makanya harus juga fit, bugar, ya sehat, konsumsi makanan dan olahraga segala macam. Oke. Termasuk juga ya imunitas itu juga dari status imunitas kita dari misalnya imunisasi. Ini juga gitu. penting. Karena penyakitnya kan ada yang bisa yang berbahaya dan bisa dicegah dengan
imunisasi atau vaksinasi. Oh iya iya. Tapi gini loh dok, agak sedikit penasaran juga nih misalnya kita ini kan udah update imun ya nggak sih, kayak udah disiplin imunisasi gitu kan ya. Agak sedikit penasaran gimana sih untuk cara sistem kekebalannya gitu ya untuk tubuh kita beradaptasi dengan seiringnya waktu gitu. Nah, Iya. emang kenapa pentingnya nih kita harus mengupdate coba? Ya, sekali lagi kalau bicara melawan penyakit, tubuh kita ini kan bukan hanya mengandalkan dari imunisasi, Ya. tapi tubuh kita sendiri juga harus fit tadi ya, bugar dengan misalnya ya makan bergizi seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, Iya. kalau sekarang nama gizi seimbang gitu. Jadi ya proteinnya ya juga vitamin multi mineralnya dari Iya. ya buah dan sayuran beragam warna, termasuk ya tidurnya juga cukup. Tah itu sih. Ulah sok euy. begadang. Nah itu Gitu. apalagi kalau ada bola susah Kan euy. akhirnya mah. bisa direkam. Oh iya sih, Nah, iya sih. terus juga kebiasaan merokok. Nggak tahu ini, Ara, Om Iqbal suka. Katanya Om Iqbal suka ngerokok, Ra. Kasih tahu, Ra. Kalau ngerokok bibirnya jadi hitam. Iya gitu. Cik kaca. Mau ngetes ini. Dihilangin pakai lip balm juga nggak bisa, Iya. tetap hitam. Iya. Oh gitu Ara. Sampai tua juga hitam. Iya. Paru-parunya gimana paru-parunya? Paru-parunya jadi sakit. Iya sih. Jantungnya jadi sakit. Ih, Ara, makasih banyak ya. Kena ulti lagi kan? Aku kena ulti terus deh di sini. Ara kamu, aduh. Jadi Jadi aku pinjam kata habis si hitam ini. Enggak ya? Nih Udah kemarin mau nih. berhenti aja. Nah, nih, Iya. betul apa yang disampaikan Ara nih. Jadi kemarin saya diajak diskusi sama kepala bedah jantung di RSAS. Oh. Karena saya epidemiolog juga kan. Iya. Nah, jadi di Jawa Barat ini operasi bypass ya jantung itu pasang ring itu meningkat tajam. Usianya makin muda. Kalau dulu mungkin 50 sekarang umur 30-an, 40-an ada. Antara lain risikonya dari merokok, Waduh. jarang olahraga, ya, gorengan. Ini Ini beneran. udah 3 poin loh. Dari tadi saya diulti 3 poin itu loh. Ya, ya Semuanya sama artinya ya? gorengan yang tidak sehat itu. Nah, ini yang artinya itu juga berpengaruh pada ya imunitas kita. Nah, makanya perilaku hidup bersih sehat itu menjadi penting ya. Semuanya saling terkait. Tapi kalau misal kita pengen update imun teh, gimana caranya? Ya berarti kita datang ke dokter, ke klinik untuk mendapatkan lagi vaksin atau imunisasi yang dimaksud. Misalnya kalau bicara COVID ya berarti di booster dengan vaksin COVID. Kan kita udah punya kan Bio Farma nih, Bio Farma. Iya. Punya Nih, gitu. Nah, berarti dok, berarti Iya. si imunisasi ini masih berlaku untuk nih model bapak-bapak zaman now kayak kita nih. Kan imunisasi itu kan anak-anak biasanya. Iya. Dulu memang ya apalagi sebelum pandemi ya namanya imunisasi itu kayak anak buat kayak Ara gitu kan. Tapi Iya. di masa pandemi ini kita belajar bahwa imunisasi ini penting bukan juga orang dewasa bahkan lansia gitu. Iya. Bahkan pada orang dewasa lansia ini ada yang memang harus bukan hanya sekedar perlu tapi dia wajib karena kalau tidak berbahaya buat dia. Makanya yang disebut dengan booster imun itu artinya kita memang wajib atau harus kalau tidak ya bisa mengalami keparahan atau kematian. Gitu. Tapi ini dok ya, semisalnya nih ya, ada yang bandel nih, misalnya bandel dia tuh kayak ogah-ogahan buat imunisasi gitu ya, ataupun naikin imun gitu ya, itu efek atau dampaknya tuh bakal seperti apa sih dok? Dok, Ya, apa sih? imun sama iman bedanya apa? Imun sama iman bedanya apa? Coba dok. Jawab Sok. dulu ya, karena Iya. anak kecil mah harus dijawab. Iya sok. Kalau imun itu kita peroleh, kita lakukan dengan ikhtiar manusia ini mencegah penyakit. Penyakit apa? Yang dari kuman, ya, apa bakteri, virus. Kalau iman itu juga proteksi kita
untuk menangkal berbagai penyakit hati. Tuh. Nah, jagalah hati. Hey. Jangan kau noda, jagalah hati. Malah nyanyi semangat. Stay in karakter. Oke, balik lagi. Gitu. Sudah terjawab, Terjawab? Ara? Iman mah yang suka buat sholat. Oh, Iya, betul dong. Iya, sajadah. Iya. Betul. Iya. Ara keren. Tadi ya. harus sorry. Tadi aku mau nanya lagi nih, Dok. Kan ini kan mungkin ya ada beberapa mungkin yang agak sedikit bandel, Iya, malas tuh yang iya, namanya iya. Oh, iya, buat iya. meningkatkan imunitas yang ngasih, terus juga yang dia pengen update imun gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya bandel gitu ya, itu efek atau dampaknya buat kedepannya tuh bakal seperti apa sih? Nah, kenapa imun booster ini update imun ini penting? Dia punya 3 manfaat sebetulnya. Satu untuk dirinya sebetulnya, perlindungan diri. Misalnya dia ini punya komorbid terus nggak update vaksin COVID ya, ketika dia kena kesekian kali dia bisa mengalami long COVID namanya. Yang cepet capek, mudah sakit. Iya. Jadi kalau sekarang bukan hanya di Indonesia, di dunia ini banyak orang merasa kok saya dikit-dikit sekarang mudah sakit. Ya berarti dia ada gangguan imunitasnya karena dia nggak diupdate gitu. Nah gitu. Satu, kedua ya dia membahayakan orang lain. Karena apa? Yang disebut dengan kekebalan komunitas atau dulu disebut herd immunity tidak tercapai. Oh gitar, jreng. Iya. Karena kan perlu jumlah orang yang punya status imunitas yang update gitu. Nah itu kan berarti dia kalau dia punya kakek, punya nenek yang rawan ya itu dia membahayakan anggota keluarganya atau bahkan tetangganya gitu. Dan terakhir ketiga ya update imun ini juga penting untuk kita bisa aktivitas. Sekarang kan makanya Indonesia salah satu negara yang di awal bisa melakukan aktivitas ekonomi segala macam ya karena kita bisa menjaga dan mencapai yang disebut dengan coverage dari imunisasinya gitu. Termasuk itu. ya bukan hanya di COVID ya untuk anak-anak, orang dewasa tadi ya vaksin apa aja misalnya polio ya. Kita kan nggak melihat nih orang sekarang bukan nggak melihat mungkin jarang ya. Iya. Kalau di zaman saya dulu kecil, ya teman sekolah kakinya, mohon maaf kakinya kecil sebelah atau harus pakai pembantu alat pembantu jalan betul. itu umum. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah enggak gitu. Karena apa? Vaksin polio, imunisasi polio yang antara lain sekali lagi dari Bio Farma ini kan berperan. Nah makanya kalau nggak mau update atau imunnya ini yang rugi bukan hanya dirinya, sekali lagi masyarakat. Oh, tak denger Vale maksudnya. Iya Bil tuh ya, Vale deh harus kayak gitu ya nggak sih? Tapi Dok kalau misalkan soal imunisasi ya Dok ya, karena kan memang bulan Mei juga jadi bulan imunisasi dunia kan. Iya. Nah aku juga sebenarnya cukup concern sih sama imunisasi anak. Cuman kan memang kalau kita ngebahas soal ibu-ibu gitu ya, kadang-kadang kan mereka suka skip nih Dok. Iya, Misalkan harusnya lupa gitu ya. lupa. Misalkan harusnya imunisasinya bulan ini. Betul. Ternyata lupa. Baru ingatnya misalkan setelah 3 bulan selanjutnya. Betul. Tapi ternyata di 3 bulan selanjutnya ini ada jadwal imunisasi yang lain. Iya. Nah kalau bentrok gitu gimana nih Dok? Harus apa dulu yang imunisasi atau ternyata nggak apa-apa loh imunisasi yang bukan di tanggalnya atau bulannya, yang penting harus apa gimana? Nah ini penting nih karena banyak sekali tanya dari dulu bahkan. Jadi intinya kalau kita lupa, terutama bukan hanya ibu-ibu nih, bapak-bapak juga kalau ngingetin nih keluarganya, jangan khawatir, segera ke dokter, ke klinik, ke dokter anak atau dokter umum ya. Bahwa prinsipnya kalau terlewat itu ada yang namanya program catch up ya dari vaksinasi atau imunisasi itu. Itu udah ada program dari WHO, bahkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi jangan khawatir, kalau terlewat itu ada sudah bisa diatur, begitu konsultasi bisa mendapatkan imunisasi yang dimaksud. Nanti biasanya ada jeda 4 mingguan dengan imunisasi yang lainnya. Dan itu masing-masing akan disesuaikan dengan apa yang terlambat itu. Tapi intinya jangan ragu, segera. Karena sekali lagi penting tadi, ini kaitannya dengan update dan bahkan kalau bicara anak, dia mau mencapai status imunitas yang diinginkan. Kan anak ini rawan nih umur segini sampai bahkan SD ini kan
perkembangan imunitasnya belum cukup sempurna. Dia Iya. perlu dilindungi gitu. Oh. Jadi jangan takut. Ada Langsung program aja ya. catch Jadi up dari masih bisa ya kalau Masih, misalnya kita masih. kayak mengejar ketertinggalannya gitu ya nggak sih? Masih. Tapi kalau itu masih ada kayak efek samping atau dampaknya nggak sih sebenarnya? Kalau namanya setiap produk biomedis ya, Iya, biologis iya. seperti termasuk vaksin, obat segala macam, bahkan yang herbal sekalipun Yap. itu ada efek samping. Tapi kalau bicara vaksin, bicara obat itu kan punya standar keamanan yang sangat tinggi sehingga efek sampingnya ketika diberikan sudah sangat minim, paling demam ya. Dan itu biasanya juga sudah diberi edukasi, literasi ke keluarga atau bahkan diberi obatnya kan kadang-kadang sudah dikasih ini kalau demam ke sini gitu. Nah, gitu. Tapi nih Dok, kalau misalkan soal imunisasi kan sebenarnya ada imunisasi yang wajib dari pemerintah nih. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang update imun, berarti kan harus ada imun yang diupdate sesuai dengan Betul. permasalahan pancaroba sekarang, Betul. disesuaikan sama jenis-jenis penyakitnya, terus juga sama iklim yang di luarnya juga. Betul. Jadi sebenarnya imunisasi yang baik tuh yang gimana Dok? Yang sesuai sewajarnya wajibnya aja atau ternyata ada imunisasi tambahan Iya. yang harus kita pilih gitu, yang harus kita sortir? Jadi sekali lagi karena ini kan yang pertama manfaat untuk perlindungan diri kita termasuk keluarga. Ya kalau yang wajib dari pemerintah itu biasanya karena memang menjadi masalah secara umum di masyarakat ya. Seperti DTP lah ya, difteri dan segala macam. Tapi kalau di luar itu bukan tidak bermanfaat, tapi mungkin pemerintah masih punya keterbatasan, misalnya karena anggaran dan lain sebagainya. Tapi itu sangat penting. Seperti apa? Vaksin flu misalnya, atau misalnya vaksin lain ya, misalnya untuk HPV ya, Human Papilloma Virus. Nah itu kan hal yang belakangan ini menjadi sangat penting. Jadi saran saya, kalau kita mampu, sudah tahu dan aksesnya ada di situ, segera gitu. Karena itu bermanfaat untuk kita. Apalagi kalau sering pergi-pergi. Ya, apalagi Iya keluar sih, negeri. apalagi kalau keluar negeri gitu Iya, ya. Emang harus betul. Kemarin bener juga ya. rencananya kita mau ke luar negeri Dok. Ih, Mau ke seriusan? Singapura. Kemana? Iya, kan Ngajak lah. Kan kemarin, besok. besok. Oh iya? Nggak jadi? Apa jadi? Nggak jadi. Singapura. Kenapa nggak jadi? Ada coronanya ya, Ren. Ada corona. Iya, lagi Berita kan naik katanya. Naik di lagi sana. katanya Ada COVID-nya. coronanya Betul. di Singapura. Iya, gitu. ya kemarin juga beberapa teman media nih nanya Iya, saya, iya. gimana nih di Singapura. Jadi, nah ini kaitannya tuh kalau di negara itu, di kota itu banyak penduduk yang rawan dan memang Singapura penduduk lansianya banyak Iya. Oh iya. dan banyak yang bandel. Iya. Mereka nggak mau divaksin, bahkan vaksin COVID itu beberapa ada yang belum loh di Singapura itu. Sehingga ketika ada, ini kan subvarian baru nih ya, KP1 sampai namanya KP lagi. Iya. Kalau dulu KP itu biasa dikaitkan dengan Koch pulmonum, TBC. Nah, tapi ini subvarian. Nah, ketakutan pemerintah Singapura karena mereka banyak yang nggak update tadi imunnya. Kurang update. Betul. Dan Iya. kalau menimpa pada orang seperti lansia dengan komorbid, ya nanti seperti waktu kita lihat waktu Delta, gitu. Karena ya itu tidak update makanya Lagi angkanya ya Dok ya. naik lagi. Oh, Tapi kita kan gitu. kalau misalnya itu ya segera update. Tapi Dok berarti kalau bisa diambil kesimpulan ya Dok ya, walaupun sekarang kan lagi booming lagi tuh kasus yang mungkin karena gara-gara vaksin terus Iya, jadinya iya. sekarang imunitasnya menurun, terus misalnya jadi gampang sakit. Sebenarnya mungkin karena memang penyakitnya sudah makin meningkat, jadi memang imunitasnya juga yang harus dibikin lebih meningkat gitu ya Dok. Masalahnya gini, sekarang ini kita harus semakin aware ya. Karena kita harus berdasarkan ilmu pengetahuan ya, riset dan itu sudah lebih dari 100 kalau bicara paper itu berarti produk ilmiah hasil riset bertahun bahkan sudah di jurnal terkemuka mengatakan kalau orang sudah terinfeksi COVID lebih dari 1 kali, apalagi lebih dari 2 kali, itu cenderung ada gangguan imunitasnya, gangguan pertahanan tubuh. Dia mudah sakit, atau yang tadinya nggak punya hipertensi jadi punya hipertensi, yang punya tadinya nggak punya diabetes jadi punya diabetes karena organnya rusak. Nah, oleh karena itu yang namanya update ya, apalagi kalau belum pernah dia terinfeksi misalnya COVID ini, makanya ada dampak pandemi itu nggak berhenti di setelah pandemi selesai gitu. Jadi solusinya adalah imunisasi
Imunisasi. Semisalnya nih, kalau misalnya tadi kita rangkum ya dari obrolan kita nih ya, kayaknya ini udah seru banget nih ya. Tapi kalau misalnya buat umuran kita nih, dibilang jompo enggak. Iya. Kita kan tetap pengen dibilangnya Menjelang. bapak-bapak zaman now ya kan ya. Ya kan. Bos jompo mah kalau teuing ya. Ya bapak-bapak zaman now gitu ya. Imunisasi yang tepat itu yang seperti apa coba? Buat kita ya, umuran kita ya. Apalagi nih kalau misalnya mau umroh nih, seumur-umur gini kan biasanya umroh menjelang kematian gitu kan, mengingat kematian. Nah ini dengan cara melakukan update imun dengan misalnya vaksin, meningitisnya, ya, flu, termasuk bahkan kalau misalnya dia komorbid, ya, usianya lansia, terus ada diingat bahwa terakhir vaksinasi atau imunisasi COVID-nya udah lebih dari setahun, ya update juga itu. Termasuk sekarang ada yang disebut dengan human papilloma virus itu, vaksin. Oke. Ini penting ini Iya, karena iya, ini juga bisa kalau untuk perempuan mencegah kanker serviks gitu kan. Laki-laki ya kanker penis, kanker anus. Ini penting. Penting banget dan ini sekarang jadi program secara global juga gitu. Iya, Jadi iya, sekarang sekali lagi imunisasi itu bukan hanya buat ARA atau yang sebayanya, tapi buat kita bahkan saya Justru penting banget ya dok ya. sangat bahkan bisa sangat penting. Dan nggak boleh diremehkan ya. Nggak boleh diremehkan. Kadang nih di umuran kita kayak sekarang nih, ayo atuh. Karena kalau diremehkan Kalem itu, gitu remeh ya. itu kalau dikumpul-kumpul jadi sangu oge. Iya, ini bodor lah ternyata arahnya ke sana. Bodor bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Kalau kemarin kan Ara sempat imunisasi yang Imunicare, tapi berarti dewasa juga bisa ya dok? Bisa. Oh bisa gitu ya. Yang penting mah itu tadi ya, kita mah jangan dientar-entar ya. Iya. Iya, iya. Harus ada prinsip kayak kan kita mah gimana entar we lah. Nah. Harusnya entar gimana gitu kali ya. Iya. Iya tuh. Ayo. Imunisasi, ayo. Imunisasi. Jalan-jalan. Imunisasi. Oh imunisasi atau kapan atau mau imunisasi mah bukannya si ini teh takutannya sama jarum suntik ya? Makanya bawa temen. Hei awak segede gitu hei masa kalah sama Ara? Ara takut nggak Ara suntik? takut nggak imunisasi? Enggak ya? Dok gini dok ya sebelum mereka pupu ada pergi nih yang nggak sih terakhir deh ya ini mah ya. Mumpung dokter ada di sini nih ya. Iya. Coba dong kasih tips biar imun keluarga kita itu terjaga. Nah mantap men. Iya. Makanya ini agak sedikit ilmiah tapi dibuat sederhana. Pokoknya di dalam ilmu penyakit namanya epidemiologi, makanya ada ahli epidemiolog ya. Ya. Itu ada segitiga. Ingetin aja ada segitiga kayak segitiga tuh biasanya segitiga pengaman. Iya. Segitiga pokoknya gambarnya kalau segitiga berarti penting. Nah, Oke. ya isinya di pojok-pojok segitiga itu ada host namanya yaitu manusia. Ada di sininya environment atau lingkungan. Iya. Ada di sini adalah agent atau yang menyebabkan penyakit. Iya. Ya, itu ada virus, ada bakteri. Kan kalau bakteri contohnya yang penyebab untuk tuberkulosis itu bakteri gitu. Kalau virus ya ada COVID, ada misalnya flu ya Iya, dan iya, lain iya, sebagainya. Nah, dari tiga itu kita harus ingat kalau manusianya ya berarti harus sehat. Iya. Nah, manusia sehat, perilaku hidup bersih sehat tadi, istirahatnya, makannya, olahraganya dan segala macam. Kemudian lingkungan ya bersih gitu. Ya raya rumahnya bersih, sekolahnya bersih, itu. yang dimakan ya termasuk kalau lingkungan tadi dengan manusia ya biasa cuci tangan, pakai masker itu ya bicara lingkungan, udara yang bersih dan lain sebagainya. Itu berpengaruh pada penyakit. Yang terakhir ini nih, yang agent ini. Nah, kita kan itu namanya virus kecil banget. Iya. Namanya bakteri kecil banget. Nah, untuk bisa kita melindungi tubuh kita dari potensi penyakit dengan imunisasi. Oh, gitu. Apapun yang ada namanya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Segera lakukan itu. Oke, diupdate terus ya. Dan itu bukan hanya penyakit menular loh, namanya vaksin itu atau imunisasi itu. Tapi untuk penyakit tidak menular seperti kanker yang tadi kita udah bahas, human papilloma virus tadi gitu. Antara lain dampaknya
untuk melindungi dari kanker serviks dan yang lainnya. Gitu. Siap atuh. Jadi ingat segitiga itu. Ingat ya. segitiga gitu ya. Ingat segitiga, ingat imunisasi. Gitu. Itu dia. Ya udah tuh Dok ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, tapi sebelum kita pada pamitan nih ya, sebelum pada pergi pengen ngucapin terima kasih juga nih buat Immuners yang ada di rumah. Terima kasih banyak ya buat Immuners yang udah pada gabung. Terima kasih ya. Tepuk tangan boleh dong ya. Ayo. Terima kasih juga buat Dokter Diki ya. Dokter Diki dadah-dadah dulu dong. Oke, yang udah ngasih insight yang sangat bagus sekali. Terus juga buat brother aku, ada Billy, thank you banget. Valen, thank you banget ya. Ara, hatur nuhun, akan aku ikuti obrolan kamu tadi ya, saran-sarannya. Aku tidak akan rokok lagi. Mantap ya. Iya. Terus juga terima kasih buat Immuners semuanya. Pokoknya jangan sampai kelupaan juga untuk langsung update imun kalian biar kesehatan terjaga dan juga gak gampang drop. Ingat sekali lagi, jangan cuman gadget doang yang diupdate, tapi imun juga harus diupdate dong ya. Terima kasih banyak ya. Langsung kita lanjut ya, mumpung lagi di Bio Farma. Update imun kali ya guys. Let's go atuh kalau kayak gitu. Yuk. Kemana pintu keluar gitu teh? Oh, belah di itu. Iya, benar Sarah. Iya. Sebelah sana. Dokter udah salah, pintu keluarnya sebelah sini. Iya.